salah satu tertua di Indonesia. Selamat datang di Sumba Timur. Sumba Timur, eksotisme savana terpampang sepanjang mata memandang. 2/3 daratan Sumba terdiri dari padang rumput dengan tekstur bebatuan besar seperti karang. Inilah yang membuat Sumba Timur cocok untuk lahan peternakan. Ternak yang terkenal dari sini adalah kuda jenis sandalwood. Uniknya, ternak di sini tidak digembalakan, melainkan dibiarkan bebas berkeliaran di savana. Ternyata savana di Sumba Timur itu dikenal dengan tingkat keamanannya, sehingga para hewan ternak dibiarkan bebas berkeliaran di padang rumput untuk mencari makan sendiri. Para gembala hanya bertugas untuk mengeluarkan dan menarik mereka kembali ke dalam kandang 1 kali seminggu. Umbu Said Kelawai merupakan salah satu juragan ternak di Desa Kaliuda, Sumba Timur. Tak kurang dari 600 ekor ternak ia miliki. 200 ekor diantaranya adalah kuda. Untuk menandai hewan ternak agar tidak tertukar, para pengembala memberikan cap di tubuh hewan. Saat usia ternak sudah 6 bulan, barulah mereka diberi cap. Diperlukan sedikit 4 orang dewasa untuk menjerat kuda agar bisa dicap. Sakit dan terlihat kasar. Namun inilah budaya di Sumba Timur untuk menandai hewan ternaknya. Kini saatnya melepas hewan ternak ke savana. Seminggu sekali, kuda-kuda ini akan dikandangkan lagi dan dicek kondisinya. Kalau di Sumba, tak hanya manusia yang mempunyai kartu tanda penduduk, hewan ternak juga punya. Seperti ini kartunya. Dalam kartu tersebut dicatat nomor identitas dan vaksin terakhir yang diberikan. Para calon pembeli juga bisa mengetahui bibit, bobot, dan bebek calon ternaknya. Tapi tak semua kuda bisa ditunggangi. Umbu kata tidak semua kuda bisa ditunggangin di sini. Iya betul. Yang bisa ditunggangi itu biasanya yang pejantannya aja, karena itu udah dijinakan. Kalau yang lain itu masih liar karena terbiasa di padang. Savana berbatu dengan langit biru menawan menjadi ciri khas Sumba. Tak heran jika Sumba dijadikan lokasi pengambilan gambar film Pendekar Tongkat Emas. Yang membuat terpana, tak hanya savana dengan kuda-kudanya, tapi juga rumah adat Sumba. Halo. Menempuh jarak 40 km, tepatnya di Kampung Prayawang Rende. Tak hanya rumah biasa, tapi di bagian depannya berdiri kokoh kuburan batu. Rumah adat Sumba merupakan rumah panggung beratap ilalang kering. Di bagian dalam rumah ada hiasan tanduk kerbau. Ini merupakan simbol martabat dan kasta sebuah rumah adat. Sesuai aturannya, rumah adat Sumba berlantai 3. Umma Hori atau rumah adat Sumba adalah rumah adat yang menyediakan tempat tinggal untuk para hewannya, yaitu di lantai 1 atau kolong. Sedangkan lantai 2 biasa digunakan untuk tempat tinggal si penghuni rumah. Dan lantai 3 atau lantai paling atas yaitu digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga dari si pemilik rumah. Lantai 3 dari setiap rumah adalah tempat sakral yang tak boleh sembarangan dimasuki. Perlu upacara adat jika ingin naik ke lantai 3. Alasannya karena di lantai ini tersimpan benda keramat yang sangat dijaga. Untuk itu, pemerintah setempat punya solusi untuk menjaga warisan rumah-rumah adat ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah memprogramkan lewat Dinas Pariwisata program rehabilitasi rumah adat. Mengapa rehabilitasi? Oleh karena biaya untuk membangun banyak rumah memang belum cukup, sehingga masih membutuhkan swadaya tinggi dari masyarakat adat itu sendiri. Melongok ke depan rumah adalah barisan peninggalan megalitikum tertua di Indonesia, kubur batu atau disebut dolmen. Dolmen berkembang di Sumba 4.500 tahun lalu. Dulu ada alasan khusus setiap orang yang meninggal dikubur dalam kubur batu.
mayat itu disertai dengan harta-harta. Baik yang dipakai umpamanya laki-laki ya biasanya ditopang di dalam. Itu emas juga. Emas ya kurang lebih ya bukan hanya 10-20 gram saja. Bisa sampai 50 gram. Atau kalau memang banyak ya ada yang kasih besar. Demikian juga di tempat duduk. Karena begitu banyaknya harta, karena kita menghormati terakhir ini si mayat, ya si almarhum, jadi kita berikan emasnya sebanyak-banyak, kan emasnya dia juga. Kini tak semua orang Sumba yang meninggal dikubur dalam kubur batu, hanya keturunan raja saja. Jenazah keturunan raja akan dikubur dalam satu kubur yang sama dengan leluhurnya. Berat dolmen ini tak tanggung-tanggung, bisa mencapai 12 ton. Di atas kubur batu ada sebuah penji atau tugu batu dengan beragam ornamen hewan. Ya, ukiran seperti buaya dan pasangannya ayam atau kura-kura. Kalau kura-kura itu dari bahasa Sumba itu karawulang, itu ada di langit. Sedangkan buaya itu ada di laut yang luas. Menandakan bahwa yang punya kubur ini adalah seorang kepala sop raja pada zaman dahulu dan mempunyai kepemimpinan yang luas terhadap masyarakat di Sumba Timur. Ukuran kubur batu berbeda-beda. Bangsawan dengan kasta tinggi, ukuran kuburannya semakin besar. Untuk membuat kubur batu membutuhkan waktu, biaya, dan orang yang tidak sedikit. Perlu kurang lebih 50 ekor ternak untuk proses penguburannya. Misalnya untuk membuat kubur batu tertua di daerah Rende ini yang katanya memakan korban hingga puluhan orang saat mengangkatnya dari daerah pegunungan hingga ke daerah ini. Masing-masing daerah punya tradisi dan budaya yang berbeda. Itulah yang menjadikan Indonesia negeri yang kaya. Keunikan masing-masing daerah pun mampu menjadi magnet bagi dunia pariwisata.